Oke. Jadi untuk membuat laporan keuangan itu kita yang tahap 2, untuk laporan keuangan tahap 2 pada uji kompetensi, nanti kalian akan diberikan worksheet yang sudah jadi seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kalian membuat jurnal penyesuaian ini, setelah jurnal penyesuaian ini diposting ke buku besar masing-masing, maka hasil neraca saldo setelah penyesuaiannya itu ini angkanya. Nanti yang di laporan keuangan tahap 1 saya yakin kalian sudah sudah bisa. Nah, sekarang pada saat membuat laporan keuangan tahap 2, pekerjaan yang dilakukan adalah berdasarkan neraca saldo ini kita nanti akan membuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, kemudian neraca, laporan arus kas, kemudian membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Nah, di sini kalian sudah mengerjakan, jadi kita tinggal mencocokkan saja. Untuk membuat laporan laba rugi, maka sudah tahu kalau dibantu neraca worksheet ini kan tujuannya untuk membantu ya, dibantu oleh kolom income summary ini. Nah, dilihatnya di sini di kolom income summary halaman 2, ya kan? Nah, di sini di kolom income summary halaman 2 ini berarti kalian untuk susunannya berarti kan yang dicatat, yang dibuat jurnal, yang dibuat laporan laba rugi di sini yang nomor akunnya, perhatikan nomor akunnya ini 4 ke bawah, ya kan? Ini kan nomornya udah urut nih. Nah, berarti yang nomor 4 ke bawah itu yang dicatat di laporan laba rugi. Nah, kemudian untuk berikutnya, berdasarkan neraca lajur ini, kita akan membuat laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi di sini bisa diperhatikan, ya. Sebentar, saya buat di 2 kolom, di 2 saya kemarin ini ya. Nah, kita lihat di neraca lajurnya terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada sales nomor 4 ya. Sales diskon, sales service, ya kan? Yang nomor 4. Ini akun nomor 4. Nah, akun nomor 4 ini kalian lihat ada sales, ya, sales diskon, sales return, kemudian dapat net sales. Kalian lembar kerjanya sudah ada tulisannya apa belum? Kalau sudah ada tulisannya kan gampang ya, tinggal dimasukkan aja sesuai ini. Maksudnya ada juga yang sales service-nya ini, ya, sales service-nya ini kadang itu ditaruhnya di atas kayak gitu loh. Tapi yang jelas yang ditaruh di sini itu ya yang terkait dengan operasional, pendapatan operasional. Karena kalau pendapatannya di luar operasi nanti ikutnya kelompok yang di bawah. Ya. Oke. Kemudian di sini net sales berarti dari kolom cost of sales, ya kan? Setelah itu, ini kan udah nih nomor 4, ini nomor 5, cost of sale, ya kan? Ini juga nomor 4. Ya. Maka kemudian di sini tar dulu, ini sepertinya tar.
nanti gini ya, kalian mencatatnya. Jadi sebentar saya biar nggak rusak filenya ya. Nanti begini, untuk angka ini, web salaries ini kan kita ngambilnya dari tadi ya. Kamu naruhnya itu di sebelah sini ya. Kemudian jumlahnya baru ke sini. Kalau enggak nanti kamu akan bingung. Kalau ini kan ditaruh di sini semua, enggak, jangan kayak gini. Jadi untuk ininya ditaruh di sebelah sini. Sudah ditaruh seperti itu ya? Oke. Berikutnya yang rank expense dan lain sebagainya sampai dengan transportation expense sama ditaruh di sini. Sehingga jumlahnya nanti di sini. Ya. Dan misal pun nanti nggak dikasih kurung nggak masalah. Ya. Yang dikasih kurung amount of marketing expense-nya aja, jumlahnya saja yang dikurung. Ya. Yang dikurung jumlahnya aja. Kalau misalnya kalian nggak terbiasa ini dikurung, kan nggak biasa kan? Yang dikurung ininya aja, amount of marketing expense sama amount of administration expense. Ya, yang di dalam kurung ininya aja. Soalnya saya yakin mesti bingung. Ya kan? Jadi ini ditaruh di sini, yang di sini ditaruh di sini. Kalau amount-nya jumlahnya wait. Gini. Saya buat sendiri dulu aja, wes. Ini sampai rank expense ya. Sampai advertising expense. Oke. Kemudian ini disam. Ntar dulu, maksudnya biar kamu paham kolom-kolom itu tuh untuk apa aja kan kayak gitu. Jadi ini seperti ini. Bentar. Totalnya ini. Nah, kayak gitu. Ini aja nggak perlu dikurung juga nggak apa-apa. Yang dikurung yang ini. Nah, kayak gitu. Ya, biar nggak nggak bingung. Biar tahu, oh ini tempatnya di sini kayak gitu loh. Saya ulang dari atas saja ya. Berarti yang pertama sales. Sales. Kemudian di sini sales service. Sales service. Kemudian ini apa namanya? Ini. Ini berarti di dalam kurung. Oke, kalau kayak gini lebih make sense ya. Maksudnya lebih nggak bikin bingung kayak gitu. Jadi kolomnya ini tuh ada apa namanya? Ada fungsinya kan kayak gitu.
Terus berikutnya ya. Berikutnya di sini other income ya. Kalau di sini income sama ininya company income tax sama interest revenue dan lain sebagainya itu di apa namanya digabung ya. Berarti yang apa namanya yang dia itu beban itu di dalam kurung, kemudian yang pendapatan itu dipluskan kan kayak gitu, karena di sini dia langsung kayak gini. Sama itu nanti sebaiknya ditaruhnya di sini. Di apa angka-angka ini tuh sebaiknya taruhnya di sini. Wait. A3 lookup A3478. Kita lihat A3478. A34 3478. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ini. Oke. Terus kemudian karena kalau lajur lurus kayak tadi, nanti ada asesor yang kakak kelas kamu itu ada yang akhirnya laporan keuangannya itu nggak kompeten karena pada saat membuat membuat laporan laba rugi itu ditaruh di sini semua kayak gitu. Ya. Karena kenapa ini 3 kolom itu kenapa ada 3 kolom? Ya. Ada tujuannya 3 kolom itu agar bisa memilah-milah ini detailnya kayak gitu. Oke. Sebentar. Saya stop sharing dulu. Oke. Berarti setelah sampai sini kan ini ada income before tax. Kemudian dihitung tax expense-nya. Nanti pada saat pada saat kalian mengerjakan laporan itu biasanya teksnya itu sudah given, sudah dikasih. Tetapi di sini karena ini dulunya soalnya untuk lomba memang harus menghitung sendiri. Cara ngitungnya berarti di sini income before tax-nya ini. Kemudian yang menambah ini adalah koreksi positif. Kalau kamu nanti lihat di soal jurnal penyesuaian, kan ada angka-angka yang koreksi positif. Nah, koreksi positif itu untuk menambah. Kemudian setelah itu ada koreksi, ya, nah, koreksi kurangi. Sehingga di sini perhitungan pajaknya adalah kan di sini total. Kalau di total laba sebelum pajaknya atau penghasilan kena pajaknya, PKP-nya adalah 314449100. Nah, kalau menghitung pajak itu harus ada pembulatan, ya kan? Angkanya itu dibulatkan ke ribuan. Jadi PKP-nya itu dibulatkan dulu ke ribuan karena ini lebihnya cuma Rp100, maka akhirnya di situ jadinya 3144449. Terus kemudian dihitung dengan cara 25% kali 50% kali penghasilan kena pajak. Maka ketemu di sini 39.306.125 ini. Nah, kemudian kan ketemu nih labanya. Sudah ketemu labanya kamu berapa sama enggak? Oke. Kalau labanya sudah sama, berarti tinggal kita ke sini. Nah, sekarang perhatikan untuk statements of change in equity, laporan perubahan modal. Ya, ini kan balance at Desember 2011. Berarti kita lihat di
600, 300, 785. 600 sama 300. Nah, di sini issuance share of capital, ya. Di situ kan di dalam soal itu kalian perhatikan soal laporan keuangan tahap 1, penjelasan tentang modal. Coba dilihat. Ada penjelasan apa tentang modal? Ada penjelasan apa tentang modal? Ada penjelasan apa tentang modal, guys? Ada nggak? Ada penjelasan nggak? Ada penjelasan tentang modal. Bunyinya apa? Coba lihat, pinjem. Kalau nggak di laporan keuangan tahap 1, di jurnal soal yang depan. Nah, di situ ekuitas. Penjelasan tentang ini ekuitas saham yang beredar tahun 2011 berjumlah 40.000 lembar saham, ya kan? Saya tulis dulu 40.000 lembar saham dengan harga nominalnya adalah 10.000, ya kan? Kemudian nilai jualnya 16.250. Kemudian ya, di situ pada bulan Juli 2012 diterbitkan 200 lembar, ya kan? 20.000 lembar harga nominalnya 10.000. Oh, ini kebanyakan ya nolnya. Ya. Dengan harga jual 12.500. Oke. Ini kan untuk mengetahui nanti nilai ininya. Oke. Sudah ya, di keterangan ini yang berhubungan dengan ekuitas cuma ada keterangan seperti itu. Ini laporan soal lembar laporan keuangan, ya kan? Yang tahap 2 nggak ada. Berarti tahap 2 tinggal langsung mengerjakan, ini cuma laporan tahap 1 toh. Sekarang kita hitung dulu, 40.000 dikali ini berapa? Maksudnya ini biar sebenarnya sih gampang aja. Angka 400 juta itu dilihat saja di neraca di sini kan neraca saldo di balance at 30 Desember tahun lalu. Tetapi kan kadang di dalam soal nggak kelihatan tuh, ya kan? Nah, makanya kenapa tadi saya minta untuk melihat di kolom keterangan gitu loh. Karena dari situlah kita bisa mengetahui berapa nilai ininya. Berarti kan ini nilai nominal, ini nilai pasar, kemudian di sini
additional. Perhatikan dulu di sini. Ini untuk lihat kalau retained earning-nya, itu masih apa namanya? Masih sama. Jadi retained earning ini kalian lihat di sini di neraca lajur. Di neraca lajur itu kan angkanya ada 600, 300 sama 785, ya kan? Yang relevan dengan kondisi yang sekarang berarti di sini kan yang retained earning-nya dari neraca lajur, ya kan? Sementara kalau melihat common stock sama additional paid in capital, tadi melihat keterangan di soal, ya kan? Di soal keterangan nilai nominalnya kan nilai sahamnya kan jumlahnya 40.000 lembar. Kemudian harganya 10.000 sehingga nilai nominalnya adalah 400 juta. Maka di sini common stock-nya adalah 400 juta. Kemudian berikutnya, kan nilai pasarnya, harga jualnya tadi dikatakan 16.250. Berarti nilai pasarnya kan harga nominalnya 400, nilai pasarnya 650 sehingga additional paid in capital-nya 250 juta. Maka di sini saldo awalnya. Oke? Paham sampai sini? Oke. Setelah itu ya. Setelah itu kita lihat issuance share capital. Issuance share capital itu penjelasannya kan tadi pada bulan Juli 2012 ada penambahan, ya kan? Ada penambahan saham. Nah, penambahannya kan ada 20.000 lembar. Kemudian harga nominalnya 10.000. Maka di sini kita hitung 20.000 dikalikan 10.000 hasilnya 200. Nah, maka nilai nominal itu kita taruh di sini, issuance share capital. Oke? Terus kemudian sama seperti tadi, harga jualnya ternyata berapa? 12.500. Maka disinilah additional paid and capital-nya. Ya. Nih. Nih, additional paid in capital. Jadi ini nilai tahun 2011, ini penambahan di tahun 2012. Oke? Oke. Clear sampai sini? Clear. Jadi ini nilai nominalnya, additionalnya, terus kemudian ini jumlah totalnya, ini nilai pasarnya. Oke. Sekarang, untuk mencari retained earning yang sekarang, maka lihat net income ini diambil dari laba di laporan laba rugi. Laba setelah pajak di laporan laba rugi, angkanya. Bukan dari neraca lajur. Kalau yang di neraca lajur itu labanya laba sebelum pajak. Jadi rangkaian pembuat laporan keuangan itu bikin dulu laba ruginya, kemudian bikin apa kuwi jenenge? Perubahan modal, nanti ada hubungannya lagi dengan neraca kayak gitu. Oke, sekarang lihat di situ dikurangi dengan dividends. Karena ini bentuknya adalah PT, dikurangi dengan dividends. Kalau nanti bentuknya itu perusahaan perseorangan, ya, apakah itu nanti UD atau firma kayak gitu, bunyinya adalah prive, ya, bunyinya adalah prive. Tapi karena ini bentuknya PT, maka di sini ini dividen.
Kita lihat 240 itu sebenarnya dari mana sih? Kan kayak gitu. Ini di neraca lajur ada 240. Oke, tahu ya angkanya ya? Oke. Setelah itu, karena dividen itu kan kayak privo, berarti kan dia sifatnya mengurangi laba, ya kan? Mengurangi modal kita saat sekarang. Sehingga di sini dividennya itu berada di kolom retained earning. Nah, kemudian setelah itu di sini 785 ditambah ini dikurang ini jadinya ini 930 787 325. Nah, kemudian di sini ya, ini modal pada awal tahun, kemudian ini penambahan modal pada tahun 2012, di sini laba tahun 2012 dikurangi dengan dividen, maka di sini ya maka dikurangi dijumlah di sini ini 1830 787 325. Nah, yang ke bawah sampai ke sini jumlah yang ke sini karo jumlah mrene itu sama-sama 1830 787 325. Oke, siapa yang mengerjakannya benar? Cung. Oke. Beneran? Enggak, karena ini kita ini pemahaman karena harus urut kayak gitu loh. Ya. Urut-urutannya itu harus jelas kayak gitu. Oke, kalau ini sudah selesai, selanjutnya bikin ini balance. Allah Akbar. Bikin neraca. Bagaimana bikin neracanya? Ya. Bikin neracanya. Yang pertama, ini kan given ya. Biasanya di soal sudah ada yang tahun lalu. Ya. Ini given tahun lalu. Cara praktis agar kan kalau ini tadi saya mengatakan dihitung, nek kowe pengen hitungannya apa benar-benar dihitung, caranya kayak gini. Angka ini tuh dapatnya dari keterangan tadi. Nek kowe sungkan ngitung, tonton bae seko iki. Iki loh, ya kan? Ini kan punyanya tahun 2011. Ya kan? Dilebokke nang nggon kene. Ya kan? Nek sungkan ngitung. Maksudnya nek pengen cepet dari sini. Ini yang tahun kemarin. Nah, berikutnya ini berarti kan yang dihitung yang 2012. Nah, yang 2012 berarti dimasukkanlah ke sini semua. Dari neraca lajur dimasukkan ke sini semua, kecuali ekuitas. Ekuitas ini mulai dari common stock, additional paid in capital, retained earning, sama total current asetnya, bukan total current aset ini total equity ini. Sehingga di sini total oke.
Angka ini pindahkan dari sini. Ya. Jadi common stock-nya ambil yang 600. Additional paid in capital ambil 300. Retained earning 930 sekian sehingga totalnya ini. Totalnya juga langsung. Jadi di sini angkanya langsung dipindahkan. Oke? Kalau sudah, berarti laporan keuangan sudah clear. Sudah benar apa belum? Oke. Sekarang kita ke arus kas. Ini arus kas, kita harus bikin. Kenapa kita harus bikin? Karena di sini ada beberapa yang tidak pas. Ya. Kita lihat cash dan equivalent ini ada beberapa yang belum masuk. Saya buat baru aja kali ya. Allah Akbar. Besok, sekarang perhatikan dulu ke sini, ya. Saya copy dulu ininya, formnya. Karena ini ada yang nanti enggak ini. Kita coba bikin ya, karena Oke. Saya buat kolomnya dulu. Oke. Sumbernya, ya. Ketika membuat arus kas ini nanti sumbernya dilihat di yang pertama, ya laporan keuangan sebelumnya. Yang jelas secara prinsip bahwa laporan arus kas itu kan berarti untuk mengetahui aliran kas kita pada periode ini, kan kayak gitu. Bentar. Oh, tampilannya ini yang mana ya? Oh, sebentar. Saya rubah tampilannya dulu. Udah ya, munculnya ada 2 layar ya. Oke. Jadi gini, cash flow itu ada berasal dari operating, ya, berasal dari financing, dan juga nanti berasal dari proses investing. Untuk teori dasarnya saya yakin kalian sudah tahu karena teori dasarnya itu berasal dari saat kalian kelas 10 dan kelas 11. Di sini saya hanya akan mengajarkan cara praktisnya saja. Oke. Yang pertama, di sini cash flow, ya. Cash flow from customer, ya. Cash flow from customer di sini kalian lihat dari ini. Kalian lihat dari laba ruginya, ya.
Dari laba rugi itu, kalau kamu lihat, ya,